Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya Berlia dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Di sini saya ingin membacakan makalah yang bertema rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Memasuki abad ke-21, dunia pendidikan Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan di dalam mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia yang tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. Setelah kita amati, nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. Penyebab rendahnya mutu pendidikan Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. B. Rumusan masalah. Bagaimana ciri-ciri pendidikan di Indonesia? Bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia? Apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia? Bab 2. Pembahasan. A. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan Indonesia sudah tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan di Indonesia yang dimaksud di sini ialah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Aspek ketuhanan sudah dikembangkan dengan banyak cara seperti melalui pendidikan-pendidikan agama di sekolah maupun di perguruan tinggi, melalui ceramah-ceramah agama di masyarakat, melalui kehidupan beragama di asrama-asrama, lewat mimbar-mimbar agama dan ketuhanan di televisi, melalui radio, surat kabar, dan sebagainya. Bahan-bahan yang diserap melalui media itu akan berintegrasi dalam rohani para siswa atau mahasiswa. Pengembangan pikiran sebagian besar dilakukan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi melalui bidang studi yang mereka pelajari. Pikiran para siswa atau mahasiswa diasah melalui pemecahan soal-soal, pemecahan berbagai masalah, menganalisis sesuatu, serta menyimpulkannya. B. Kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Hal ini terbukti dari kualitas guru, sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru-guru tentunya punya harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Memang, guru-guru saat ini kurang kompeten. Banyak orang yang menjadi guru karena tidak diterima di jurusan lain atau kekurangan dana. Kecuali guru-guru lama yang sudah lama mendedikasikan dirinya menjadi guru. Selain berpengalaman mengajar murid, mereka memiliki pengalaman yang dalam mengenai pelajaran yang mereka ajarkan. Belum lagi masalah gaji guru. Jika fenomena ini dibiarkan berlanjut, tidak lama lagi pendidikan di Indonesia akan hancur mengingat banyak guru-guru berpengalaman yang berpensiun. Sarana pembelajaran juga turut menjadi faktor semakin terpuruknya pendidikan di Indonesia, terutama bagi penduduk di daerah terbelakang. Namun, bagi penduduk di daerah terbelakang tersebut, yang terpenting adalah ilmu terapan yang benar-benar dipakai buat hidup dan kerja. Ada banyak masalah yang menyebabkan mereka tidak belajar secara normal, seperti kebanyakan siswa pada umumnya, antara lain guru dan sekolah. C. Penyebabnya kualitas pendidikan di Indonesia. Di bawah ini diuraikan beberapa penyebab rendahnya kualitas pendidikan Indonesia secara umum, yaitu 1. Efektivitas pendidikan di Indonesia. Efektivitas pendidikan Indonesia sangat rendah. 2.
Efisiensi pengajaran di Indonesia. Efisien adalah bagaimana menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih murah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik, tanpa melupakan proses yang baik pula. Hal-hal itulah juga yang kurang jika kita lihat pendidikan di Indonesia. 3. Standarisasi pendidikan di Indonesia. Jika kita ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, kita juga berbicara tentang standarisasi pengajaran yang kita ambil. Tentunya setelah melewati proses untuk menentukan standar yang akan diambil. Dunia pendidikan terus berubah, kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat terus menerus berubah, apalagi di dalam dunia terbuka, yaitu dalam dunia modern, dalam era globalisasi. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seseorang dalam lembaga pendidikan harus memenuhi standar. Penutup. Kesimpulan, kualitas pendidikan Indonesia memang masih sangat rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah lainnya yang menjadi penyebabnya itu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, mahalnya biaya pendidikan. Saran, perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan yang terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia yang terakhir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Sebutkan dan jelaskan mengapa Anda mengambil judul makalah tersebut. Karena makalah tersebut mudah dipahami oleh si pembaca. Jelaskan latar belakang makalah yang Anda tulis dan apa yang menjadi rumusan masalahnya. Latar belakang, memasuki abad ke-21 dunia pendidikan di Indonesia menjadi heboh. Kehebohan tersebut bukan disebabkan oleh kehebatan mutu pendidikan nasional, tetapi lebih banyak disebabkan karena kesadaran akan bahaya keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Perasaan ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasar. Yang menjadi rumusan masalahnya adalah bagaimana ciri-ciri pendidikan di Indonesia, bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia, dan apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Jelaskan apa yang menjadi pembahasan di makalah Anda. Ciri-ciri pendidikan di Indonesia. Cara melaksanakan pendidikan Indonesia sudah tentu tidak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia, sebab pendidikan Indonesia yang maksud di sini adalah pendidikan yang dilakukan di bumi Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Jelaskan peran penting dari makalah yang Anda tulis. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ini salah satu peran penting dalam judul makalah tersebut. Jelaskan apa yang menjadi kesimpulan pada makalah Anda. Kesimpulan, kualitas pendidikan Indonesia memang sangat masih rendah bila dibandingkan dengan kualitas pendidikan di negara-negara lain. Hal-hal yang menjadi penyebab utamanya yaitu efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pendidikan yang masih kurang dioptimalkan. Masalah-masalah yang lainnya yang menjadi penyebab yaitu rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. Sebutkan apa saja saran-saran dalam penulisan makalah yang Anda buat dan daftar pustaka makalah Anda. Saran, perkembangan dunia di era globalisasi ini memang banyak menuntut perubahan ke sistem pendidikan nasional yang lebih baik serta mampu bersaing secara sehat dalam segala bidang. Salah satu cara yang harus dilakukan bangsa Indonesia agar tidak semakin ketinggalan dengan negara-negara lain adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan terlebih dahulu. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan berarti sumber daya manusia terakhir akan semakin baik mutunya dan akan mampu membawa bangsa ini bersaing secara sehat dalam segala bidang di dunia internasional. Berikut adalah daftar pustaka. http://forum.detik.com, http://www.detiknews.com, Bidharta
Prof. Dr. Made 2004 Manajemen Pendidikan Indonesia Jakarta PT Rineka Cipta Sayap Barat WordPress com 2007 0829 Masalah pendidikan di Indonesia. Oke, baik, sekian presentasi dari saya. Semoga mudah dipahami oleh pembaca, dan selebihnya saya ucapkan terima kasih.